Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down please. Oke, baik anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nanti akan dipimpin oleh Dante ketika berdoa. Nah, tapi ingat ya, nanti ketika berdoa tidak ada aktivitas selain berdoa ya. Ketika berdoa yang khidmat. Ketika tidak khidmat akan diulang sama Ustadz Kafah doanya ya. Oke, silakan Dante dipimpin berdoa. Before we start our lesson, let's pray together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, bersihkanlah hatiku, cerdaskanlah pikiranku, dan perbaikilah perilakuku. Oke, baik anak sekalian, gimana kabarnya hari ini? Oke, sehat semuanya ya? Ada yang sakit hari ini? Betul. Ini kok ngantuk, sakit. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Fando sakit di asrama. Oke. Terus siapa lagi? Pulang. Siapa? Fadel. Kemana? Sakit. Oke. Oke, baik, ke yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa belajar bersama lagi bersama kita di sini ya. Oke, baik. Sebelum Ustadz Kafah masuk ke dalam materi selanjutnya hari ini, Ustadz Kafah mereview terlebih dahulu pembelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Ayo. Apa kemarin? Pidato persuasi. Oke, pembelajaran kemarin kita belajar tentang teks pidato persuasif. Apa? Teks pidato yang mengajak. Pidato itu apa? Pidato itu ngomong umum, berbicara di depan umum. Nah, tidak hanya sekadar berbicara. Persuasif itu apa berarti? Mengajak. Jadi berbicara di depan umum yang bersifat mengajak. Oke. Hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Oke, baik. Nah, sebelum masuk ke materi, Ustadz Kafah mau menyampaikan quotes of kenapa? Pusing? Enggak, oke. Quotes gede hari ini adalah yang penting bukan menang atau kalah. Tuhan tidak mewajibkan manusia untuk menang. Sehingga kalah pun bukan dosa, yang penting adalah juang atau tidak. Artinya apa? Nanti kita dalam pembelajaran, ketika belajar, nanti ketika menjawab, ketika bertanya, jangan takut salah. Bertanya saja wis, ketika diminta mengerjakan, kerjakan. Salah benar urusan belakang. Yang penting pean berusaha. Oke, mantap. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya nanti ketika pean di akhir pembelajaran. Nah ini,
Setelah bermain Wordwall dan membaca teks cerita pendek, nanti kalian mampu menjelaskan dan menunjukkan bukti yang mendukung unsur pembangun teks cerita pendek. Nah, akan dijelaskan secara terlebih dahulu skenario pembelajaran hari ini. Ya, nanti ketika kalian mengikuti pembelajaran hari ini tidak bingung kita harus ngapain aja, kegiatannya apa saja. Yang pertama, nanti setelah ini kita akan bentuk grup. Ya, kita bagi menjadi 6 kelompok. Kemudian main Wordwall menggunakan laptop kalian masing-masing yang sudah di hadapan kalian. Kemudian Ustaz Kafa sedikit menjelaskan apa sih unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Terus berdiskusi mengerjakan LKPD, nanti Ustaz Kafa berikan tugas kalian kerjakan. Kemudian nanti salah satu dari kalian kelompok nanti akan diminta Ustaz Kafa maju untuk presentasi. Kelompok yang lain nanti menanggapi, memberikan komentar. Kemudian refleksi, bermain Wordwall lagi. Oke? Nah, oke. Sekarang Ustaz Kafa bentuk kelompok dengan cara bagi 1 sampai dengan cara berhitung 1 sampai 6 ya. Nanti silakan berkelompok 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3 dan seterusnya ya. Nanti kelompok 1 di sini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5 dan 6. Oke. Berhitung. 1, 2, 3, 4, 6, 2, 5. Berapa? 6. Ya, 6. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Oke, silakan 1 berkumpul dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3 dan seterusnya. Oke. Silakan sini kelompok 1. Terserah. Terserah. Apa? 3 di sana. Ayo, diluruskan. Sini Le, berhadapan sini. Pakai meja yang lain, enggak apa-apa. Agak mundur. Ayo ini agak ke sini. Awas. Berhadapan. Ayo sini Le. Sini loh, pen. Ayo. Ini siapa? Yo, duduk sini. Ini pen sana Le. Nah, ini ya. Ayo. Kamu di mana? Oh ya. Ayo sana.
Ayo cepet. Ini Le. Oke, sudah siap semua? Sudah siap? Ayo segera duduk. Untuk kelompok ini agak geser sini. Agak geser sebelah sini. Ayo. Agak ke sini. Oke, baik. Sudah siap semuanya ya? Oke, fokus ke Ustadz Kafa. Fokus ke Ustadz Kafa, jangan dimainkan dulu. Are you ready to study? Are you ready to study? Oke, sebelum masuk ke dalam materi yang akan disampaikan Ustadz Kafa, coba siapa yang tahu apa itu unsur-unsur pembangun teks cerita pendek? Berdiri. Latar, penokohan, terus tokoh, apalagi tema, apalagi alur, sudut pandang. Ada yang lain? Amanat. Oke. Sekarang coba silakan diakses link yang ditayangkan Ustadz Kafa. Kemudian silakan main dengan kelompoknya masing-masing. Silakan bermain. Nah, nanti kalian akan bermain word wall ya. Bermain word wall untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di permainan ini. Ketika langkah-langkahnya kalian baca dulu apa soalnya, apa perintahnya. Kemudian silahkan lari ke kolom benar ya. Seperti itu. Nanti di akhir cepet-cepetan siapa yang tercepat nanti akan ada reward dari Ustadz Kafa ya. Oke, sudah diakses semuanya? Sudah? Kelompok ini sudah? Nge-lag. Coba itu menggunakan hotspotnya Ustadz Kafa. Silakan. Sudah? Coba dialihkan yang belum bisa, jaringannya silakan dialihkan ke jaringannya Ustadz Kafa. Kafa Rizal, passwordnya Kafa, KAFFA 1717. Oke, yang sudah bersiap ya? Pak, sakit, mangke ketika permainan sakit di shoot. Oke? Sudah siap? Oke, hitungan 3, silakan dimulai permainannya. 3, 2, 1, silakan. Kafa Rizal, Kafa 1717. KAFFA 1717. Sudah saya nyalakan itunya, hotspotnya. Dimatikan lagi, coba. Kafa 1717. KAFFA 1717. Ayo. Ingat kesempatan kalian hanya 3 kali saja.
Ayo, cepet. Loh. Ayo, jangan sampai salah. Dibaca, diteliti. Ayo. Ayo, sudah selesai? Ayo, cepet. Ayo, cepet. Oke, sudah? Oke, cukup, silakan dihentikan. Oke, fokus ke Ustadz Kafa. Semuanya fokus ke Ustadz Kafa. Nah, setelah permainan tadi, coba apa yang bisa dipelajari dari permainan tadi? Nabil, berdiri. Gimana? Melatih kecerdasan otak agar supaya itu bisa berpikir lebih cepat, kemudian mempelajari tentang apa? Unsur intrinsik atau unsur pembangun teks cerita pendek. Oke. Nah, sekarang Ustadz Kafa akan berikan kalian LKPD. Silahkan dikerjakan ya. Kelompok 1, kelompok 2, sebentar. Kelompok 3. Hei. Kelompok 5. Oke, yang pertama yang kalian kerjakan adalah Kafa sudah berikan 2 lembar LKPD ini, yang LKPD 1 mengidentifikasi dan menjelaskan unsur bangun cerpen. Nah, silakan ditulis apa saja unsur-unsur pembangun yang ada di dalam cerpen. Dari permainan tadi kan kalian sudah mempelajari ada apa saja unsur-unsurnya di kolom kiri. Kemudian kolom yang sebelah kanan, coba jelaskan kalau menemukan unsur tema misal, terus kemudian silakan apa itu tema.
Nah, oke, Ustadz Kafa beri waktu 5 menit dari sekarang, silakan berdiskusi dan dijawab. Jadi satu kelompok ada 2 LKPD ini. Sudah diberikan Ustadz Kafa 2. Ayo, silakan dikerjakan dari sekarang. Ayo, 5 menit dari sekarang. Cepat. Apa? Coba ditulis apa saja unsurnya. Akan ditulis. Ayo segera ditulis. Ya, unsur-unsurnya. Unsur-unsur yang PAN temukan tadi apa? Apa? Ayo. Oke, ya. Jangan lupa di permainan tadi tidak hanya ada unsur intrinsiknya saja, tapi ada unsur yang lain. Coba dituliskan semuanya, didata semuanya, kemudian dijelaskan. Dante, gimana? Sudah selesai? Masih baru mengerjakan. Ya, ini dulu. Ayo Dante, ini dulu. Ini dulu kamu kok kerjain. Ayo. Kalau kalian lupa tadi ketika bermain apa ya penjelasan dari tema tadi, bisa pen gali dari bahan ajar yang sudah diberikan Ustadz Kafa. Di situ Ustadz Kafa sudah berikan bahan ajar, di situ kalian bisa mencari informasi yang ada di dalam bahan ajar itu. Tema itu apa, alur itu apa, silakan. Ayo dikerjakan dulu, ditulis. Tadi mana itunya apa? Bahan ajarnya tadi. Ini Nah, bisa dilihat di sini bahan ajarnya. Nah, tema itu apa saja? Tuh. Tema apa? Nah, ini silakan ditulis di situ. Nah, itu silakan ditulis. Tidak hanya unsur intrinsiknya saja ya. Itu ada unsur ekstrinsik. Sudah selesai? Belum, ayo. Oke, 2 menit lagi. 2 menit lagi, ayo. Udah bisa ya? Jangan hanya unsur intrinsiknya saja ya. Ada juga unsur ekstrinsiknya, apa saja di situ di data. Ada tadi nah ini di bahan ajarnya ini. Tadi mana? Nah, ini bisa dilihat di sini. Oke, 1 menit, ayo. 1 menit. Ada yang merasa kesulitan? Barangkali ada yang perlu ditanyakan? Apa? Bedanya intrinsik sama ekstrinsik ini apa, Dok? Ya, nanti akan dijelaskan Ustadz Kafa terlebih dahulu ya. Oke.
Dikerjakan dulu, nanti akan dijawab sama Ustadz Kafa. Ayo, konsen dengan pekerjaannya, jangan dengan laptopnya. Ayo. Kau juga kombinasi tema pokok pikiran yang mendasari dan jalannya tidak sendiri. Ayo, fokus mengerjakan, jangan fokus dengan laptopnya. Oke, cukup ya. Dihentikan terlebih dahulu. Ke depan. Regan, fokus ke depan dulu. Fokus penjelasan Ustadz Kafa ya. Oke, unsur intrinsik, unsur pembangun teks cerita pendek itu ada berapa? Unsur pembangun teks cerita pendek 10. Itu kan unsur intrinsik. Unsur pembangun teks cerita pendek ada dua. Unsur apa? Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sekarang Ustadz Kafa jelaskan dulu apa sih unsur intrinsik itu. Nah, unsur intrinsik yang pertama itu tema. Apa itu tema? Ada yang tahu tema? Pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita. Oke. Yang kedua yaitu latar atau setting. Latar atau setting itu ada berapa? Latar apa saja? Waktu, latar tempat, waktu dan suasana. Terus apalagi? Kira-kira 3 ini apa? Oke, itu hanya yang sudah benar alur atau aman. Cuma ini urutannya Ustadz Kafa adalah sudut pandang penceritaan. Ada yang tahu? Ada berapa sudut pandang penceritaan di dalam cerita? 3, 4, 2, 3. Ayo. Berapa? 2, 3. Yang benar adalah bisa 2, bisa 4. 2 itu ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang pertama itu ada 2. Sudut pandang orang ketiga ada 2. Orang pertama sebagai pelaku utama dan orang pertama sebagai pelaku sampingan. Kalau orang ketiga serba tahu dan orang ketiga sebagai pengamat. Selanjutnya, tokoh dan penokohan. Ada yang tahu bedanya tokoh dan penokohan? Tokoh itu pemerannya. Tokoh itu pemerannya. Kalau penokohan sifatnya atau perilaku atau wataknya. Ada protagonis. Apa protagonis itu? Peran baik. Terus antagonis apa antagonis itu? Jahat. Terus tritagonis. Terus figuran. Bedanya tritagonis sama figuran apa? Coba. Ada yang tahu? Bedanya tritagonis sama figuran. Ayo. Tritagonis ini apa? Nah, kalau figuran ini peran pembantu. Ini biasanya tritagonis ini perannya penengah antara protagonis dan antagonis. Kalau figuran biasanya ya tukang bakso gitu aja yang nggak penting.
Hanya sebagai pembantu saja. Itu figuran. Alur itu apa? Alur. Urutan jalannya peristiwa atau cerita. Ada apa saja alur itu? Maju, mundur, campuran. Oke, sip. Amanat. Apa amanat? Pesan. Ya. Yang ingin disampaikan penulis kepada siapa? Kepada pembaca. Oke. Sekarang unsur ekstrinsik. Nah, ada latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai dalam cerpen. Maksudnya apa? Latar belakang penulis itu adalah misal si penulis itu sering gagal dalam percintaan misal. Nah, itu berarti dapat mempengaruhi tulisannya. Pasti nanti tulisannya yang berkaitan dengan patah hati gitu. Kalau penulisnya latar belakangnya dari zaman dulu, zaman penjajahan. Nah itu bisa mempengaruhi yang ditulis tulisannya itu tentang terkait dengan sejarah-sejarah pada saat zaman penjajahan. Itu namanya latar belakang penulis. Oke, apakah ada pertanyaan tadi dari siapa namanya? Almer tadi tanya, apa bedanya unsur intrinsik sama ekstrinsik? Sebelum Ustaz Kafa jawab, ada yang bisa menjelaskan? Ayo. Yang bisa nanti Ustaz Kafa kasih poin plus. Ayo. Raffi bisa? Vi? Apa bedanya unsur intrinsik dan ekstrinsik? Ayo, ada yang bisa? Regan? Dan T? T? Apa T? T. Ustaz Kafa di awal tadi apa? Bicara apa? Jangan takut salah. Belajar itu jangan salah. Yang namanya belajar itu ya wis mesti salah. Nanti bisa memperbaiki di kemudian hari. Enggak apa-apa, belajar yo salah enggak masalah. Yang penting berani dulu. Ayo. Apa? Berdiri T. Ayo T. Berdiri T. Berdiri. Enggak apa-apa, jawab aja. Unsur intrinsik itu menggunakan seperti tema, alur, latar, penokohan, mana. Kalau unsur ekstrinsik menggunakan latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, dan nilai dalam cerpen. Nah, unsur intrinsik menurut Dante itu terdiri perbedaannya itu terdiri dari tadi tema, alur, penokohan, dan seterusnya. Kalau ekstrinsik itu ada latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, dan nilai dalam cerita. Ada yang lain? Barangkali ada yang lebih melengkapi? Ayo. Raffi? Silakan berdiri, Ivy. Jangan takut salah, ayo. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun. Sedangkan unsur ekstrinsik ialah komponen yang berada di luar tapi berpengaruh terhadap cerita. Nah, tepuk tangan buat Raffi dan Dante. Oke, Ustadz Kafa jelaskan ya. Semuanya jawabannya baik. Ustadz Kafa hanya melengkapi saja ya. Jadi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik itu berbeda. Kalau unsur intrinsik in berarti di dalam, berarti ada di dalam cerita itu. Temanya apa? Ada di situ. Tokohnya siapa? Ada di situ. Di ceritanya, amanatnya apa? Kemudian sudut pandangnya apa? Unsur ini adalah unsur yang terdapat di dalam cerita itu sendiri tersebut. Tapi kalau unsur ekstrinsik berarti apa? Berarti unsur yang berada di luar cerita itu kayak tadi latar belakang penulis, latar belakang masyarakat. Ya? Ayo, ngantuk. Apa bedanya tadi unsur intrinsik sama ekstrinsik? Kalau ekstrinsik itu Komponen apa? Nah, ini berarti ketika PN tidak menghiraukan, ketika di dalam kelas, ya otomatis apa yang disampaikan
pertanyaan? Nah, oke. Raffi. Amanat kan itu terbagi menjadi dua. Ya. Tersirat juga tersurat. Nah. Bedanya itu apa, Pak? Nah, Raffi tanya, itu tadi amanat. Amanat itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Ada yang tahu? Dante lagi, yang lain. Bisa? Apa? Ulangi, ayo berdiri. Kalau tersurat disampaikan langsung. Kalau tersirat disampaikan dalam ceritanya. Dalam ceritanya. Nah, oke, terima kasih. Tepuk tangan buat siapa namanya? Eris. Oke, tepuk tangan buat Eris. Oke, Ustadz Kafa jelaskan ya jawabannya baik, tapi mungkin ada perbedaan ya. Kebalik. Kalau tersurat dulu tersurat berarti ada di dalam cerita, tertulis. Jadi misal gini, ada di akhir ceritanya. Jadi setelah membaca cerpen ini kalian harus saling tolong menolong. Nah, itu dituliskan. Tapi kalau tersirat berarti pembaca menyimpulkan sendiri. Misal di situ ada kejadian antara tokoh A dengan saling tolong menolong. Tapi tidak ada instruksi di akhir itu kalian setelah membaca ini bisa saling tolong menolong. Jadi si pembaca menyimpulkan sendiri. Paham ya? Oke. Sekarang tugas kalian adalah setelah sudah bagikan LKPD yang kedua, silakan dibaca teks cerpen yang sudah diberikan Ustadz Kafa. Sudah diberikan Ustadz Kafa tiap kelompok 2, masing-masing 2, biar yang lain, ayo fokus, biar yang lain tidak ada yang nganggur ya, semuanya membaca. Silakan dibaca teks cerpennya. Mana teks cerpennya? Contoh ya. Nah ini ya, silakan dibaca, dipahami yang teliti, boleh dicoret-coret sambil mengerjakan LKP finish. Oke semuanya, perhatikan, fokus ke Ustadz Kafa. Ayo fokus ke Ustadz Kafa semuanya. Oke, perhatian, fokus ke Ustadz Kafa. Halo, fokus ke Ustadz Kafa semuanya. Fokus ke Ustadz Kafa. Oke, sekarang satu kelompok akan diminta Ustadz Kafa untuk presentasi ke depan untuk mempresentasikan hasil yang kalian sudah diskusikan. Oke, Ustadz Kafa minta, atau ada yang ingin menampilkan? Oke, kelompoknya siapa ini? Oke, tepuk tangan. Oke, silakan. Silakan. Sini. Oke, ayo, baris sini dulu. Oke, baris sini. Enggak apa-apa, jangan malu-malu. Tas yang ini kan Dua-duanya enggak apa-apa. Oke, sebentar ya. Hafiz? Ya. Bentar. Oke ya. Kelompoknya Aklil, dengarkan. Halo, fokus. Kelompoknya Aklil akan presentasi. Ingat ya, ketika kelompoknya Aklil presentasi, kelompok yang lain harus mendengarkan, menghargai apa yang disampaikan kelompoknya Aklil. Jangan ngobrol sama kelompoknya sendiri. Kalau ingin dihargai, maka harus menghargai kelompok yang lain. Ketika omongan pengen didengar, maka harus mau mendengarkan kelompok yang lain. Oke, sudah siap kelompoknya Aklil?
Oke, siap. Silakan dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mengidentifikasikan dan menentukan bukti unsur pembangunan teks independen. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami sendiri. Yaitu perkenalkan nama saya Akil Panjarum dan ini nama saya. Perkenalkan nama saya Muslimin Jaba. Perkenalkan nama saya Pun mantun. Di sini kami akan mengidentifikasi dan menjelaskan unsur pembangunan cerpen. Unsur-unsur pembangunan yang pertama ialah tema. Tema ialah pokok pikiran yang mendasari jalan dan cerita pendek. Unsur kedua ialah alur. Alur ialah peristiwa yang ada di dalam cerpen, dimulai dari orientasi, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Unsur pembangunan yang ketiga ialah latar. Latar terbagi menjadi tiga, yaitu tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam cerpen. Yang keempat ialah tokoh. Tokoh ialah pemeran dalam suatu cerpen. Yang kelima ialah penokohan. Penokohan ialah sifat dari pemeran, baik sifatnya protagonis, antagonis, dan netral. Ialah cara pandang penulis menceritakan isi atau cerita cerpen. Yang kedua adalah amanat. Amanat ialah pesan atau pelajaran yang ada dalam cerpen. Unsur ekstrinsik cerita cerpen ada tiga. Yang pertama adalah latar belakang penulis. Latar belakang penulis ialah mendorong pengarang untuk menuliskan cerita dari pengalaman, kondisi psikologis dirinya sendiri. Yang kedua adalah latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat ialah kondisi tertentu di sekitar yang mampu mempengaruhi penulis dalam mengarang. Yang ketiga adalah nilai dalam cerita. Nilai dalam cerita ialah nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya. Lalu yang kedua, kami akan menunjukkan bukti unsur pembangunan pada teks independen yang telah bekerja. Di mana unsur pertama yaitu tema. Pada cerita ini memiliki tema pendidikan, dibuktikan oleh kalimat Amin ingin melanjutkan sekolah. Lalu yang kedua yaitu unsur alur. Pada cerita ini menggunakan alur maju, ditandai oleh struktur dimulai dari orientasi sampai resolusi secara beruntun. Yang ketiga yaitu latar dan setting, di mana terdapat tiga, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Pada cerita ini tempatnya yaitu di rumah dan toko pada waktu pagi dan memiliki suasana senang. Dibuktikan oleh bahkan dan kembang di sana sini di rumahnya. Lalu suatu pagi kala pancaran sinar matahari dan suasananya mendengar perkataan dari Budiman, Amin merasa senang dapat sekolah. Tokoh dan penawaran dari bukti unsur pembangunan teks independen adalah Amin yang memiliki sifat rajin, Ayah yang memiliki sifat tidak peduli pendidikan, dan Ibu memiliki sifat pengertian, dan Uwa memiliki sifat baik, dan Karso memiliki sifat menurut. Di kalimatnya yaitu Ayah, Amin ingin melanjutkan sekolah. Di kalimat yang kedua, itu apa kamu sekolah? Yang ketiga, tapi kan kalau Amin sekolah pasti ada sedikit perubahan. Di kalimat keempat, ya ingin kamu sekolah. Di kalimat yang terakhir, di mana memanggil Karso salam satu anak buahnya. Sudut pandang yang kami simpulkan yaitu orang cerdas serba tahu. Di kalimatnya yaitu menggunakan kata kerja orang ketiga dan serba tahu apa yang dilakukan oleh setiap tokoh dan dalam cerita. Amanat yaitu kita harus rajin menuntut ilmu secara sungguh-sungguh. Bukti kalimatnya yaitu dia berjanji akan menuntut ilmu secara sungguh-sungguh. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini dulu, jangan kembali dulu. Oke.
Apa yang disampaikan, apa yang sudah dipresentasikan kelompoknya Aklil, apakah ada yang perlu ditanyakan? Mungkin ditanggapi, apakah ada yang berbeda? Misal suasananya, tokohnya, latarnya, apakah kalian menemukan yang berbeda? Sudah sama semuanya? Sama. Amanatnya barangkali? Temanya, kalau kelompoknya Aklil temanya apa? Pendidikan. Barangkali ada tema yang lain? Kelompoknya Dante tadi. Kelompoknya Dante apa temanya? Kebersamaan keluarga. Nah, ketika menentukan tema, ini bisa jadi, ayo fokus Ustadz Kafa semuanya, ya. Ketika menentukan tema, bisa jadi memang antara kelompok satu dengan kelompok yang lain itu berbeda. Nah, ini bergantung ketika pengen menyimpulkan cerita tersebut secara keseluruhan. Nah, kalau memang kalian di dalam kelompok itu mampu membuktikan bahwa memang yang terjadi secara keseluruhan itu memang pendidikan, ya berarti boleh menentukan temanya pendidikan. Begitu juga apa tadi temanya dari kelompoknya Dante? Kebersamaan keluarga. Selagi itu bisa dibuktikan di dalam cerita tersebut, maka sah-sah saja. Oke? Tepuk tangan buat kelompoknya Aklil sekali lagi. Oke? Kelompoknya Aklil bisa kembali ke mejanya masing-masing. Oke. Sekarang setelah presentasi Ustadz Kafa ingin apa ya? Sesuai dengan judul yang ada di Salindia ini, uji pemahaman kalian. Apakah sudah paham atau belum terkait yang sudah kita pelajari? Yang kita pelajari hari ini tentang apa? Unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Nah, sama. Nanti kita bermain, tapi Ustadz Kafa tunjuk satu anak saja secara acak, ya, untuk mengetahui pemahaman kalian. Nah, nanti dibaca dulu petunjuknya. Misal di sini contohnya ini, tempat, waktu, dan suasana yang terdapat dalam cerpen. Berarti apa? Latar. Berarti nanti awan yang pengen tabrak berarti apa? Yang ada tulisannya latar. Kalau ini alur yang ditabrak berarti salah. Nah, ketika pengen nanti bisa melalui ini berarti itu tandanya kalian sudah paham dalam pembelajaran hari ini. Tapi kalau nanti yang ditabrak itu banyak yang salah, nah itu tandanya masih belum paham dalam pembelajaran hari ini. Oke, ada yang sebelum Ustadz Kafa tunjuk, ada yang mau bermain? Aklil. Oke, coba Aklil. Di sini. Oke, sebelum Aklil. Oke, dimulai dari sekarang. Oke. Mungkin temannya bisa membantu. Ayo, boleh. Apa ya? Awas. Pakai arah aja, enggak apa, pakai arah biar mudah. Nah, ayo. Dibaca dulu instruksinya. Ayo, apa ini? Suatu kondisi tertentu di sekitar yang mampu mempengaruhi penulis. Apa ayo? Latar belakang penulis. Nah, loh. Berarti apa? Latar belakang masyarakat. Ayo. Nah, ayo. Pemeran yang diceritakan, pemeran. Tokoh apa toko? Tokoh. Ayo mana? Cari tokoh mana? Bukan penokohan lo ya, tokoh mana ayo? Awas hati-hati. Nah itu.
Nah, ayo. Awas. Tinggal satu lagi nyawanya, sifat penokohan. Ayo. Penokohan. Ayo, sifat mana? Nah, itu muncul. Nah, ayo. Urutan peristiwa. Alur. Nah, oke, ayo Aklil. Amanah. Nah, ayo terus. Yang lain bisa dibantu. Ayo, cara pandang. Berarti sudut pandang. Tertabrak. Nah, oke. Terima kasih Aklil. Ya. Boleh. Oke, baik. Aklil sudah menyelesaikan. Sebentar. Oke, Ustadz Kafa mau refleksi terlebih dahulu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semangat? Oke. Siapa yang merasa masih kesulitan untuk mempelajari unsur pembangun hari ini? Sudah paham semuanya ya? Oke. Ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik itu berarti unsur yang berada di dalam cerita. Kalau ekstrinsik berada di luar cerita. Medianya tadi pakai permainan word wall. Seru atau asik atau bosan? Oke, seru. T, kenapa kok seru T? Karena di dalam kita bermainan ada permainan. Ada permainannya. Permainan juga kita memahami tentang Unsur-unsur pembangun. Jadi tidak, Ustadz Kafa tidak hanya ceramah saja ya. Bisa memahami pembelajaran menggunakan permainan. Oke. Silakan sambil ditata dulu LKPD yang diberikan Ustadz Kafa, nanti diminta Ustadz Kafa lagi, nanti dikumpulkan Ustadz Kafa. Oke, tetap fokus dengan Ustadz Kafa terlebih dahulu. Nah, oke, anak sekalian, fokus ke Ustadz Kafa dulu, Excel. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan tetap dari tentang unsur pembangun teks cerita pendek. Tapi nanti kita akan belajar mengelompokkan mana saja yang termasuk di dalam unsur intrinsik, mana saja yang termasuk dalam unsur ekstrinsik. Kemudian kan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik di dalam cerpen. Oke. Oke, baik, anak sekalian, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, sikapnya yang khidmat. Silakan duduk yang rapi. Posisi duduk yang rapi, duduk yang rapi. Posisi berdoa. Posisi yang khidmat, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, baik anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.